Ini Ibu lihat nih. Ibu lihat dulu. Ini begini Bu. Bagus Bu. Terus Ibu juga nih. Ibu coba aja. Ini rancangan yang buat Iya. bulan depan? Iya. Oke, saya cek dulu. Jadi saya akan tunjukkan yang satu lagi Bu. Bentar ya sayang. Mama. Kita mulai lagi meetingnya. Sebentar Bu, sebentar Bu. Ini Hei, Sobat! Berhenti aku! Sobat! Berhenti! Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Dek. Maaf, Bapak harus ngambil kalung ini ya, Dek. jadi begitu Bu. Ibu udah cocok? Iya. Syukurlah kalau udah cocok. Dita? 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 Ibu, saya minta tolong. Meetingnya kita tunda dulu ya Bu ya. Aduh, Ibu ini gimana sih? Kan saya udah bilang, kalau meeting itu jangan bawa anak. Jadi kacau gini kan, Bu? Iya, saya minta maaf sekali Bu, saya minta maaf. Saya harus cari anak saya dulu Bu. Kok kantor ibu ngizinin pegawai bawa anak ya? Kalau tahu begitu, kita nggak mau kerjasama dengan perusahaan ibu. Udah kalau gitu kita pergi aja deh, Bu. Ibu. Bu. Aduh, gimana ini? Ya Allah, Dita. Siapa lagi ini? Diam ya, Dek. Diam, Dek. Dita, kamu di mana? Dita. Ini sepatu gue tinggalin di sebelah aja. Supaya ibunya tahu. Bisa menemukan anaknya. Dita. Dita, kamu di mana? Dita. Dita! Dita, kamu di mana? Dita! Ibu lihat anak saya, Bu. Di umur 1 tahun dia pakai baju pink dan pakai kopiah pink. Maaf ibu, saya nggak lihat. Emang anak ibu hilang di mana? Saya juga nggak tahu, Bu. Tadi pas saya lagi minta anak saya sudah nggak ada. Lagian kerja aja pakai ngajak-ngajak anak. Pantasan aja hilang. Nggak becus jagainya sih. Ayo sayang, kita pergi aja. Mas ada. Assalamualaikum, Mas. Lisa, kamu di mana? Kamu cepat ke rumah sakit sekarang karena ibu sakit. Ibu kritis. Tapi Mas, Dita, Mas. Udah, pokoknya kamu cepat ke sini sekarang ya. Ya Allah, Mas, gimana ini? Dita. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Maaf Pak, kami turut berduka cita. Kalau Anda membawa ibu Anda lebih cepat, kemungkinan nyawanya masih bisa tertolong Pak. Maksud dokter? Saya mohon maaf, ibu Anda sudah meninggal. Saya permisi Pak. Ibu. Ibu. Maafin Ardi, Bu. Dengan kepergian Ibu. Tanpa ada Ardi di samping Ibu, maafin Ardi, Bu.
Ibu! Misi Sus, saya mau bayar biaya pengobatan ibu saya atas nama Ibu Lela Amelia. Tunggu bentar ya, Pak. Baik, Sus. Oh, untuk biaya rumah sakitnya sudah terlunas, Pak. Apa? Sudah terlunas? Siapa yang melunasi biaya pengobatan ibu saya, Sus? Begini, Pak. Tadi ada donatur yang menyumbang uang di rumah sakit ini untuk biaya pengobatan pasien yang ada di sini. Nah, termasuk ibunya Bapak. Alhamdulillah. Makasih ya, Sus. Sus, saya mau nanya, ruangannya Ibu Murni di mana ya? Tunggu sebentar ya. Ruang mawar, Bu. Terima kasih ya, Sus. Baik. Mas, Ibu kenapa, Mas? Ibu. Innalillahi. Ibu. Maafin Nisa. Ibu, maafin Nisa. Ibu. Mas. Kamu puas? Kamu puas lihat ibu aku udah meninggal? Ini karena kamu nggak mau mendengarin apa kataku. Coba aja kalau kamu dengar apa kataku, ibu aku akan terselamatkan dan cepat ditangani dokter. Tahu nggak? Maafkan aku, Mas. Kita udah sering bahas masalah ini. Aku kerja juga demi bantuin kamu mencari uang. Bisnis kamu juga baru memulai. Setelah bangkrut, ya kan? Iya oke, tapi setidaknya kamu bisa tunggu aku pulang dari luar kota, tahu nggak? Maafin aku. Aku minta maaf. Dita mana? Dita mana? Bayi siapa itu? Hah? Bayi siapa nih? Sangka gua penculik nih. Maafin aku, Mas. Dita kemana? Kita hilang. Gila. Gila! Coba aja kamu kalau mendengarin apa kata suami nggak kayak gini semuanya. Semua gara-gara kerjaan kamu yang bikin sial tau. Ibu aku meninggal, anak kita hilang. Halo, Assalamualaikum. Lisa, kamu di mana? Kamu ngecewain saya. Kenapa kerjasama kita dibatalkan? Maafin saya, Pak. Bisa jelaskan semuanya. Lisa. Gara-gara kerjaan kamu ibu aku meninggal, anak kita hilang tau nggak? Sekarang kamu sempat-sempat yang angkat telepon ngurus kerjaan lagi. Maafin aku, Mas. Cepetan. Sekarang kita berpencar. John, lu ke sana. Bara, ke sana. Oke. Jangan siap, sampai bos. anak asuh gue ketangkep. Oke bos. Ayo, cepetan. Beres. Ya bos. Hai, berhenti kalian! Hai, berhenti kalian! Aduh. Hai, Gimana keadaannya? Bos, anak-anak kita ada yang berhasil ditangkap petugas bos. Iya. Tinggalin mereka ini sisa-sisanya. Apa? Sial! Untuk sementara waktu, kita jangan beroperasi di daerah itu dulu.
Iya, Bos. Neng Nisa, Mas Ardan, kami turut berduka cita. Dan maaf, kami baru datang dari luar kota sama Aisyah. Iya Mbak. Mas, Aisyah juga mengucapkan turut berduka cita ya. Terima kasih Umi, Mbak Aisyah. Coba datang bertubi-tubi. Mertua saya meninggal, anak saya hilang. Sabar, Neng. Sabar. Apapun yang terjadi, semuanya itu takdir Allah. Semua musibah memang harus kita sabari. Semua nikmat harus kita syukuri. Yang penting, Neng Nisa sama Mas Ardan bisa ngambil hikmah di belakang semua peristiwa. Ya sudah, kalau gitu kita sekarang cuma bisa berdoa aja sama-sama ya. Semoga anak Mbak cepat ditemukan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Umi. Aisyah. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba sudah lalai menjadi seorang istri yang baik. Dan hamba sudah lalai menjadi seorang menantu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Pertemukanlah hamba dengan anak hamba Dita. Lindungilah dia dimanapun dia berada, ya Allah. Berikanlah hamba kesempatan untuk memperbaiki diri hamba, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Nisa, kamu tahu nggak? Sekarang orang-orang di sini nganggap kita sebagai anak dan orang tua yang nggak becus. Maafin aku, Mas. Pokoknya aku minta sama kamu, mulai besok kamu berhenti untuk bekerja. Iya, Mas. Aku akan berhenti bekerja. Kenapa lagi kamu? Hah? Udah mulai nggak bisa jaga diri. Kamar mandi, Gi. Jorok, tau nggak? Ya Allah, kenapa sekarang Mas Ardan jadi marah dan kasar sama aku? Ya Allah, ternyata benar. Aku hamil lagi. Nisa, ingat ya, mulai hari ini kamu berhenti untuk bekerja. Iya, Mas. Dan lagi pula kan, kamu udah nggak punya beban. Karena kamu udah nggak ngurusin ibu aku lagi. Ibu aku udah nggak ada. Astagfirullahaladzim, Mas. Selama ini aku nggak pernah nganggap ibu kamu sebagai beban dalam hidup aku. Aku menyayangi ibu kamu itu sama persis seperti aku menyayangi ibu kandungku. Tapi percuma kamu bilang sayang sekarang. Ibu aku udah nggak ada, ibu aku udah meninggal. Seharusnya kalau kamu mau ngomong sayang, dari kemarin-kemarin. Dan kamu nggak ninggalin ibu aku. Aku bekerja untuk membantu biaya pengobatan ibu kamu. Dan itu atas dasar izin kamu loh, Mas. Waktu itu kan usaha kamu lagi merintis lagi. Oh gitu. Jadi itu kesalahan aku gitu ya? Istighfar, Mas, istighfar. Itu bukan maksud aku kayak gitu, enggak. Udah lah Nisa, ya. Aku nggak mau terlalu banyak bicara sama kamu. Nanti aku semakin emosi sama kamu. Sekarang aku mau berangkat kerja dulu. Jadi begitu Umi, ibu-ibu, saya sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Lagi pula sekarang usaha suami saya sudah mulai maju. Jadi saya udah gak lagi bantuin suami saya. Menurut Umi,
bagaimana? Dan menurut pandangan Islam juga bagaimana kalau seorang perempuan itu bekerja? Kalau menurut Umi dan juga menurut pandangan agama, wanita bekerja itu sah-sah saja. Apalagi memang tujuannya untuk membantu tugas daripada suami. Sebab apa? Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang bunyinya begini. Waqul, katakan, i'malu, bekerjalah kalian semua, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti kerjaanmu itu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulullah, dan juga akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti pekerjaanmu itu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan juga mengetahui yang jelas, yang kelihatan mata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti di akhirat Allah juga akan menceritakan amal-amalmu. Jadi dari ayat ini menurut Umi sah saja seorang perempuan itu bekerja. Cuma dengerin ya, jangan sampai ngelupain tugas kita di rumah. Lapan yang wajib nyari nafkah itu sebetulnya suami, iya kan? Lagi pula Neng, mohon maaf sekali lagi Umi mohon maaf. Jihadnya perempuan itu sebetulnya di rumah nak. Cari pahala di rumah banyak banget. Kita nyuci baju suami pahala, kita ngurusin anak pahala, gosok baju suami pahala, nyuapin anak juga pahala, ngajak main sama anak juga pahala Neng. Itu termasuk jihadnya perempuan. Assalamualaikum. Iya Pak, baik-baik. Ya, saya akan segera ke sana ya Pak ya. Terima kasih. Ada apa Neng? Dari kantor polisi Umi, katanya polisi sudah menemukan orang yang mengambil kalungnya Dita. Semoga ini menjadi titik terang. Oh, amin ya robbal alamin. Saya permisi dulu ya Umi, ibu-ibu semuanya. Iya sayang.